Perkenalkan, nama saya Michelle Rompis, NIM 2001143 dari Teknik Perminyakan di 2020. Saat ini saya akan melakukan praktikum F6 kapasitansi dieelektrik. Yang pertama, abstrak. Praktikum kapasitansi dieelektrik bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, dan mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah PET Colorado Simulation, yaitu simulasi yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kapasitansi suatu kapasitor yaitu kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan beda potensial atau tegangan pada permukaan kapasitor, di mana pada kapasitor plat sejajar kapasitansi atau C sebanding dengan luas permukaan atau A dan berbanding terbalik dengan jarak atau D antara kedua plat konduktor, dengan kata kunci kapasitor, kapasitansi, kapasitor plat sejajar. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, kapasitor atau kondensator merupakan suatu komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Ukuran kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik disebut kapasitansi. Salah satu jenis kapasitor berdasarkan bentuk geometrinya adalah kapasitor plat sejajar. Nilai kapasitansi kapasitor plat sejajar dipengaruhi oleh bahan pengisi ruang antar plat, luas plat, dan tebal ruang antar plat. Seperti yang diungkapkan oleh Taranggono tahun 1996, kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan listrik. Coulomb pada abad 18 menghitung sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad. Jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat sejumlah elektron yang memiliki muatan total 1 coulomb besar, mengungkapkan bahwa kapasitansi kapasitor merupakan perbandingan besarnya muatan pada setiap penghantar dengan perbedaan potensial di antara penghantar. Kita masuk dalam diagram alir. Yang pertama, start, lalu buka file simulasi, lalu buatlah rangkaian kapasitor plat sejajar, dan atur nilai tegangan input, jarak antar plat, dan luas penampang plat. Selanjutnya, perhatikan nilai alat ukur kapasitansi dan catat hasilnya. Lalu selesai.
Kita masuk ke poin keempat, hasilan pembahasan. Berikut adalah tabel pengukuran dan grafik pada hasil analisis. Kita masuk pembahasan yang dimana pada grafik hubungan A dan C dapat diketahui bahwa semakin besar A, maka semakin besar pula C. Dari grafik ini diketahui jika A berbanding lurus dengan C. Pada grafik hubungan D dan C, dilihat bahwa semakin besar D, maka semakin besar C. Maka dapat diketahui bahwa D berbanding terbalik dengan C. Pada grafik K dan C, dilihat bahwa semakin besar K, maka semakin kecil C. Maka dapat diketahui K berbanding terbalik dengan C. Kita masuk yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, prinsip kapasitansi suatu kapasitor yaitu kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan beda potensial atau tegangan pada permukaan kapasitor. Yang kedua, diketahui hubungan kapasitansi dengan jarak antar plat adalah bahwa jika jarak diperkecil, maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar. Sedangkan apabila jarak diperbesar, kapasitansi berkurang. Dapat disimpulkan bahwa kapasitansi di kapasitor berbanding terbalik dengan jarak antara kedua plat konduktor. Yang ketiga, diketahui hubungan kapasitansi dengan luas permukaan plat adalah jika luas permukaan plat diperbesar, maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar, sedangkan apabila luas permukaan diperkecil, kapasitansi berkurang, sehingga dapat disimpulkan kapasitansi sebanding dengan luas permukaan. Yang keempat, nilai persentase error dari data yang telah didapatkan adalah sebesar 100%.